Oke, wah makin banyak yang hadir. Jadi perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, dari 256 peserta ini cukup menarik, variasi dari background pendidikan, kemudian jenjang pendidikan, dan juga profesi. Jadi kalau statistiknya sih menyebutkan memang mayoritas adalah mahasiswa S1 ya, masih berkuliah, dan dari kampus cukup beragam. Kemudian dari profesi ada yang menarik karena ternyata yang bergabung di kita bukan hanya dari um, dari akademisi, tapi juga dari Bapak Ibu dari pemerintahan pun ikut bergabung. Jadi kemarin dari BPK RI bergabung, KPK, kemudian ada juga dari kepolisian. Jadi mudah-mudahan diskusi ini jadi semakin menarik, tapi tetap saya sudah berpesan kepada para narasumber ini, berhubung ini kita kemasannya dari subtopik kita juga ini kan sinergi milenial ya. Jadi kita coba sama-sama mencari solusi bareng-bareng gitu dari peserta ataupun dari narasumber. Gitu. Jadi kita coba sedikit relax saja diskusinya. Buat yang baru bergabung, bisa baca dari pesan dari Fikri Berlianti pukul 3.14 atau enggak ya? Buat teman-teman yang baru bergabung. Karena di situ ada terkait dengan request dari e-certificate. Bisa di chat jawabnya. Berhubung tidak ada yang jawab, saya asumsikan bisa dibaca ya. Jadi pesan dari Fikri Brilianti di sini, salah satu dari tim Lek APBN. Jadi buat Bapak Ibu atau teman-teman yang ingin request sertifikat, bisa chat pribadi ke Fikri Brilianti. Jadi jangan di chat di everyone ya. Jadi kalau di tombol paling bawah kanan itu kan ada everyone. Coba dicari Fikri Brilianti. Nanti sebutkan nama lengkap, instansi, dan underscore sertifikat. Jadi kosong Pak kolom chatnya. Kosong kolom chatnya. Oh berarti tidak terbaca ya. Oke, saya coba tampilkan ini dulu deh. Jadi seperti ini kurang lebih teman-teman sekalian. Fokus saya tadi ada di ini terkait dengan sertifikat ya. Jadi silahkan isi nama lengkap, instansi, underscore sertifikat, lalu kirimkan ke Fikri Brilianti. Jadi ini akan kami proses hanya by request. Karena asumsi kami yang tidak request tidak membutuhkan sertifikat, tapi hanya ingin terlibat di dalam diskusi ini. Kita masih ada waktu 3 menit lagi. Oke, jadi sambil kita menunggu para peserta lainnya, saya coba sedikit mengenalkan Melek APBN ini, karena saya jujur senang sekali ketika membuat acara ini, Melek APBN ini semakin dilihat ataupun didengar oleh banyak pengikut ya. Jadi pengikut di Instagram kita ini cukup bertambah cukup signifikan. Jadi Melek APBN ini sebetulnya sesimpel pada saat saya teringat pada saat saya mengajar di salah satu kampus swasta di Indonesia. Jadi pada saat itu saya mengajar mata kuliah namanya Perekonomian Indonesia, dan di situ ada topik mengenai kebijakan fiskal. Jadi kebijakan fiskal itu terkait
tentu dengan APBN. Nah, pada saat saya menyampaikan, saya melihat bahwa ternyata tidak semua mahasiswa bahkan di jurusan gitu ya atau di program studi ekonomi itu tertarik gitu ya dengan APBN ini atau mengikuti kebijakan-kebijakan APBN ini. Padahal kalau kita lihat bahwa APBN Indonesia itu sejak tahun 2003 ya bahwa kita sudah tidak lagi mengandalkan uh, penjualan dari migas gitu ya. Jadi yang diandalkan sumber penerimaan utama dari APBN ini adalah dari pajak gitu. Jadi artinya buat masyarakat Indonesia yang sudah mengeluarkan uang sebagiannya dari penghasilannya itu untuk membayar pajak itu harusnya idealnya itu mengetahui gitu ya, mengetahui setiap penggunaan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah. Rp1 pun harusnya kita tahu gitu ya. Jadi itu adalah menjadi hak dan kewajiban barangkali ya untuk kita mengetahui atau update terkait dengan kebijakan APBN ini. Nah, bayangan saya ketika yang berlatar belakang ekonomi saja gitu ya, misalnya jurusan ekonomi saja itu ada yang tidak tertarik atau kurang tertarik, bagaimana dengan yang bukan di bidang ekonomi gitu. Jadi padahal mengetahui update APBN ini sudah seharusnya semua lapisan masyarakat, baik itu yang berpendidikan di bidang ekonomi ataupun biologi pun sekalipun gitu ya, kimia dan seterusnya. Artinya semua masyarakat itu perlu tahu gitu. Dan kami melihat bahwa Kementerian Keuangan pun sudah sangat cukup agresif dalam menginformasikan kebijakan-kebijakan APBN-nya melalui kampanye APBN kita, uang kita, dan seterusnya. Itu sebetulnya dalam rangka untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Dan di sini Melek APBN ini kami sifatnya, jadi jujur di tim Melek APBN ini tidak ada yang full time di sini karena kita ada kegiatan masing-masing ada kegiatan lain, masih ada yang mahasiswa, saya pun bekerja di tempat lain gitu ya. Jadi kita purely ingin mengedukasi masyarakat gitu. Jadi itu alasan kenapa akhirnya Melek APBN ini ada. Dan yang menarik juga di dalam diskusi ini, kita ini yang ketiga, Melek Talk 3, yang menarik di sini adalah kami bisa membawa pembicara yang kompeten gitu ya di bidangnya. Jadi kita sekarang membicarakan bukan dalam konteks APBN sebetulnya gitu ya, tapi APBD DKI Jakarta, dan kami bisa membawa narasumber yang memang bisa berbicara di bidangnya. Yang pertama, ini sebetulnya sudah mulai kayaknya ya. Kita langsung mulai aja ya. Jadi yang pertama, kita kedatangan Bapak anggota Dewan. Jadi sebetulnya dipanggil Bapak pun nggak enak ya, karena beliau ini di kampus UI ini adik tingkat saya sebetulnya gitu ya, tapi sudah jadi anggota DPRD DKI Jakarta. Beliau ketua fraksi di PSI. Perkenalkan Bang atau Bro Idris Ahmad, silahkan menyapa. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung dengan kita. Dan ada juga Mbak Siska. Nah, Mbak Siska ini analis kebijakan di tim Gubernur DKI Pak Anies Baswedan, dan beliau adalah analis kebijakannya dan yang kebetulan membidangi di kebijakan fiskal ya Mbak ya. Kurang lebih seperti itu. Mbak Siska, silahkan menyapa peserta. Terima kasih sudah bergabung dengan kita. Dan yang terakhir, yang paling milenial banget, pembicara kita ini masih muda banget, masih kuliah, tapi sudah menjadi aktivis dan sudah sangat mengikuti perkembangan kebijakan-kebijakan ekonomi dalam konteks nasional juga gitu ya, yaitu Muhammad Akbar. Nah, beliau ini adalah Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi periode 2020. Bro Akbar? Iya Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Mudah sekali kan? Ya, kenalkan jadi, saya Akbar. Ya, Bro Akbar. Jadi narasumbernya ini cukup bervariasi gitu ya. Jadi kita ada dari luar pemerintahan lah ya. Dalam hal ini ada Akbar, juga ada kemudian dari parlemen, Bro Idris, ada juga dari pemerintahan Pemprov DKI, Mbak Siska, dan sesuai dengan topik yang akan kita bahas, kita akan membahas mengenai bagaimana sebetulnya peran dari APBD DKI ini dalam penanganan COVID-19. Karena mungkin
kalau saya melihat ya dari peserta ini bukan hanya dari DKI Jakarta sebetulnya, tapi bisa jadi dari teman-teman dari luar DKI bisa belajar dari Pemprov DKI gitu ya, bagaimana penggunaan anggaran pemerintah daerahnya itu bisa digunakan secara optimal untuk penanganan COVID. Tapi saya memang meminta para pembicara ini kita jadi sifatnya tanya jawab. Tapi sebelum ke sana, saya ingin dari tim Melek APBN ingin memaparkan beberapa hal terlebih dahulu, terutama mengenai update data yang tim kami peroleh terkait dengan APBD di DKI Jakarta. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi ini sebetulnya bisa dilihat dari website corona.jakarta.go.id bagaimana Pemprov DKI ini menangani COVID-19. Jadi bukan hanya dari anggarannya saja, tapi juga dari beberapa kebijakan lainnya seperti halnya mengeluarkan surat edaran Dinkes itu yang sudah dikeluarkan sejak Januari dan juga kemudian di bulan Februari penyebarluasan informasi terkait dengan kesehatan ya di kawasan DKI Jakarta, dan juga kalau dilihat ya di 10 Maret itu sudah memulai mengalokasikan anggaran sebesar 54 miliar untuk kegiatan pencegahan penularan COVID-19 ini. Selanjutnya di bulan Maret yang menarik juga, ini ada dari Pergub ya nomor 23 tahun 2020 ada insentif bagi tenaga medis di Jakarta sebesar 215.000. Yang ini juga sebetulnya dari kalau di tingkat nasional pemerintah pusat pun ikut serta menganggarkan anggaran ini ya untuk tenaga medis di Indonesia, se-Indonesia. Dan juga kalau Bapak Ibu juga ingat sudah mulai di bulan Maret ini penerapan terkait dengan PSBB bagi daerah ketika sudah ada sinyal oleh pemerintah pusat untuk memberikan keleluasan kepada pemerintah daerah untuk menerapkan PSBB. Selanjutnya di bulan April, nah ini ada tambahan alokasi anggaran sebesar 3,03 triliun untuk penanganan COVID. Kemudian dilanjutkan di bulan Mei ini pembatasan perjalanan orang dalam rangka percepatan. Jadi kalau Bapak Ibu ingat penggunaan transportasi publik itu sangat dibatasi. Nah, ini resumenya. Jadi kalau sebelum Maret itu adalah fase di mana pra-pandemi itu ada, dan kemudian Maret sampai Mei ini, sampai Juni bahkan gitu ya, awal Juni itu kita diminta untuk bekerja di rumah, beribadah di rumah, dan sebagainya. Jadi masa PSBB ini berlaku, dan sekarang kita berada di PSBB masa transisi yang baru-baru ini Pak Gubernur juga menyampaikan bahwa fase ini diperpanjang kembali. Dan harapannya kita tentunya berharap bersama-sama ya teman-teman sekalian bahwa ini kita aman, sehat, dan produktif dalam waktu yang dekat. Produktif dalam artian juga secara ekonomi, sehat secara faktor medis kita gitu ya, dan aman untuk beraktivitas kembali. Nah, saya mau menampilkan singkat data-data APBD yang kami peroleh. Jadi Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi dengan APBD terbesar atau tertinggi di Indonesia jika dibandingkan dengan provinsi atau kabupaten kota lainnya. Jadi PAD di DKI Jakarta, jika Bapak Ibu melihat di sini, di tahun 2019 DKI Jakarta itu mencapai 50 triliun. Mungkin kita sudah tahu ya bahwa Jawa Barat itu secara populasi penduduk itu adalah terbanyak, tapi DKI Jakarta mampu menghasilkan PAD yang cukup besar di sini. Nah, artinya ini menjadi sumber potensi keuangan tersendiri untuk DKI Jakarta, dan oleh karenanya makanya diskusi ini hadir ini sebetulnya bagaimana penanganannya, seperti itu. Maksud saya penanganan dalam menangani COVID-19 ini. Nah, ini juga Bapak Ibu sekalian, kami peroleh data ini dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan di tahun 2020. Bandingkan di DKI Jakarta itu kontribusi ya sumbangsih PAD ini mencapai 70%, gitu ya. 70% dari total penerimaan Provinsi DKI Jakarta. Bandingkan dengan pulau-pulau lainnya atau bahkan di Provinsi Papua Barat. Jadi kontribusi PAD itu hanya mencapai 5% dari total pendapatan. Pertanyaannya adalah
sumber penerimaan dari mana kalau begitu pemerintah daerah lainnya? Nah, itu ada dari TKDD atau transfer ke daerah dan dana desa, gitu ya. Jadi kalau misalnya dilihat di Maluku, di Pulau Maluku dan Papua itu kontribusi atau sumbangsih dari TKDD-nya, TKDD ini adalah transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Jadi ada dalam bentuk skema dana perimbangan yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk pemerintah daerah, dan jika dilihat dari data ini 84% ya kalau di Maluku dan Papua itu diberikan oleh pemerintah pusat. Artinya aktivitas ekonomi yang ada di daerah tersebut sebagian besar itu didanai oleh pemerintah pusat. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, dari DJPK itu juga mendefinisikan bahwa rasio kemandirian suatu daerah, jadi suatu daerah disebutkan mereka mandiri itu salah satu indikatornya itu bisa dilihat dari seberapa besar kontribusi PAD-nya. Nah, ini tren PAD 2017-2018 tetap yang dilihat yang bisa kita lihat itu adalah DKI Jakarta itu yang tertinggi, gitu ya, seperti itu. Nah, nah ini kalau kita lihat gitu ya, anggaran khusus COVID-19 APBD DKI Jakarta, jadi tadi sudah saya sampaikan di awal, 10 Maret itu mengalokasikan 54 miliar untuk kegiatan pencegahan COVID, dan 2 April menambah lagi 3,03 triliun. Nanti mungkin Mbak Siska atau Bang Idris bisa juga menampilkan datanya, breakdown dari anggaran ini sebetulnya seperti apa sih gitu. Kemudian ya ini juga bantuan sosial yang diberikan oleh Pemprov DKI ada untuk 1,3 juta kepala keluarga, itu dari Kemensos, dan dari Pemprov DKI Jakarta sendiri itu ada sampai mencapai 1,1 juta kepala keluarga. Nah, bantuan sosial juga diberikan oleh Pemprov DKI, ini salah satu komponen yang tadi dianggarkan oleh Pemprov ya, itu ada juga 275.000 per paket. Selesai. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari data-data yang tadi saya sampaikan, intinya kami ingin coba menggambarkan bahwa cukup besar potensi penerimaan keuangan yang diperoleh oleh DKI Jakarta. Nah kan pertanyaannya sekarang adalah bagaimana sih peran dari APBD tersebut dalam penanganan COVID-19 DKI Jakarta ini. Nah saya mungkin mau masuk dulu ke Mbak Siska kali ya. Mbak Siska mungkin bisa coba menyampaikan ke teman-teman peserta di sini. Jadi kalau di list pertanyaan kami, nah tadi kan sudah disampaikan Mbak ya oleh saya, dan mudah-mudahan data yang saya sampaikan valid ya, karena saya juga peroleh dari Kementerian Keuangan. Dengan anggaran atau sumber penerimaan PAD yang sebesar itu, ya, bagaimana sih sebetulnya sektor ekonomi yang didorong atau belanja-belanja negara itu yang kemudian juga meningkat tentunya, dan bahkan kalau kami lihat juga PAD itu justru cenderung meningkat di tahun 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Padahal kalau di Kementerian Keuangan atau di APBN itu justru sumber penerimaan pajak itu diturunkan, sumber penerimaan itu diturunkan, belanja dinaikkan, sehingga defisit semakin melebar. Nah, sedangkan di DKI Jakarta PAD juga belanja meningkat dan PAD juga ikut meningkat. Nah, mungkin bisa memberikan gambaran buat teman-teman sekalian sebelum nanti saya oper ke Bang Idris. Silahkan Mbak Siska, ini saya stop ya share, mungkin Mbak Siska ingin menampilkan datanya, silakan Mbak. Enggak sih Mas, mungkin aku mau sedikit menjelaskan sih Mas, yang tadi Mas Akbar tampilkan itu merupakan dokumen perencanaan kita yang mana direncanakan setahun sebelumnya. Jadi proses dari perencanaan kita itu, baik APBD maupun APBN, biasanya selalu dilakukan 1 tahun sebelum dari tahun anggaran berjalan. Sehingga pada saat itu kita masih sangat optimis, kita akan mendapatkan pendapatan kita di 57 triliun. Cuma mungkin yang mesti teman-teman melek APBN juga sadari bahwa ketika COVID terjadi, maka kita memang harus tidak mau adanya physical distancing. Dan juga kita mulai ada PSBB, sehingga beberapa aktivitas ekonomi tidak dapat berjalan seperti seharusnya. Yang mana itu mempengaruhi pada pendapatan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ketika mal-mal semuanya tutup, ketika teman-teman semuanya bekerja dari rumah, ketika banyak sektor yang memang harus tutup, maka pajak-pajak dari mal, dari teman-teman semuanya ini kan
pada rada susah nih masuk ke kita Mas Akbar ya. Jadi kita juga memang menyadari bahwa kita akan mengalami penurunan dari sektor pendapatan ini. Jadi pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri memutuskan bahwa kita memang sudah turun ke 47 triliun dari postur awal kita 87 menjadi 47 triliun untuk postur keseluruhan, sehingga sedangkan untuk pendapatan dari sektor pajak sendiri kita dari yang tadi 57 seperti yang ada di tampilan Mas Akbar, kita diproyeksikan hanya bisa mendapat 22,5 triliun. Gitu sih Mas. Oke, terima kasih atas klarifikasinya ya Mbak Siska, karena ini kami jujur juga nih buat para peserta, kami juga keterbatasan, karena memang begini, saya perlu sampaikan juga bahwa dari pemerintah pusat pun, itu perubahan APBN itu cukup dinamis gitu ya, bahkan sekarang Perpres baru lagi keluar untuk merevisi Perpres sebelumnya terkait dengan alokasi APBN gitu, artinya karena kondisi ini tidak ada yang bisa menebak gitu ya, ekonom sekalipun itu tidak bisa menebak bagaimana rancangan postur anggaran yang ideal itu seperti apa gitu. Nah, terima kasih Mbak Siska sudah mengklarifikasi bahwa ternyata tidak kemudian tetap digenjot memperoleh dana gitu ya dari masyarakat melalui PAD, tapi diturunkan sehingga masyarakat masih bisa beraktivitas karena keterbatasan aktivitasnya, sehingga pemerintah daerah itu memaklumi PAD ini perlu turun. Nah, mungkin Bang Idris kali ya, kita masuk ke Bang Idris dari anggota DPRD. Bagaimana Bang Idris melihat pembaharuan kebijakan ini, Bang? Karena kan dengan adanya PAD yang menurun, artinya uang yang digunakan untuk membelanjakan itu kan akan turun juga gitu. Nah, melihat seperti ini gimana tuh Bang Idris? Silakan Bang. Gue boleh presentasi dulu nggak? Boleh banget. Boleh. Jadi sebenarnya biar melengkapi sebelumnya, salam kenal Mbak Siska, kita belum pernah ketemu ya. Halo Mas Idris. Salam kenal dan semuanya, juga ada Mas Akbar dan semua peserta, salam kenal. Saya mau share. Kelihatan ya? Udah masuk ya? Oke, paling ya ini sih sebenarnya buat overview aja sih. Jadi sekaligus juga buat sharing ke teman-teman. Jadi judul presentasinya ya agak nyeleneh lah, ini bukan duit gue, ya emang bukan duit gue yang kita bahas ini, bukan duit kita semua kan, walaupun angkanya gede-gede banget tapi nyatanya itu bukan duit kita gitu. Oke. Jadi tadi yang Mas Akbar cerita tuh sebenarnya kesimpulan di akhir, tapi sebenarnya proses menuju 3,03 triliun itu sebenarnya berproses, nggak langsung jadi 3,03 tuh di bulan April. Jadi per 19 Maret itu, jadi ini juga sebagai pengetahuan ya, biasanya kan ada narasi media, ada narasi pemerintahan. Kenapa gue bilang dua gini? Kadang di media kepala daerah ataupun DPRD atau siapa selalu bilang, oh kita siapkan anggaran segini, kita akan rencanakan anggaran segini. Tapi sebenarnya hal yang paling penting untuk pembelajaran kita bersama, cek apakah sudah ada aturan atau dasar hukum yang melandasi kebijakan tersebut. Kayak gitu. Nah, jadi ini adalah ada beberapa perubahan anggaran. Yang pertama itu 19 Maret, jadi BTT, sebelum ke sini sebentar. Sorry ya. Saya mau nunjukin ini. Jadi yang tadi, ini kelihatan ya? Jadi ini juga sebuah pengetahuan teman-teman bahwa Jakarta punya website apbd.jakarta.go.id. Sebenarnya di semua di sini tuh udah ada. Nah yang tadi bro, gue sering bro dan sis, jadi sorry banget ya. Nggak apa-apa bro. Jadi kalau Bro Akbar tadi cerita, kita tuh di angka ini. Ini adalah di awal tahun Januari 2020. Kita punya angka seperti ini, 82 triliun itu jumlah total pendapatan totalnya ya dari seluruh sumber pendapatan, dan belanjanya pun seimbang di 82 triliun juga kayak gitu. Ini di awal. Jadi ini semuanya di awal. Jadi angkanya sangat besar, bahkan pendapatan PAD kita di 57 triliun. Ini angka yang sangat fantastis, dan kalau tadi dari teman-teman mereka APBN cerita itu terbesar di Jakarta, di Indonesia kayak gitu. Nah terus balik ke presentasi gue, jadi ini oke. Jadi tadi BTT-nya kalau dilihat yang di APBD, sorry tadi agak nggak gue highlight. Jadi awal itu kita punya BTT di DKI itu 188. Kenapa gue fokus di BTT? Karena sebenarnya amanah dari peraturan Kementerian Keuangan dan Kemendagri sebenarnya kan refocusing itu semuanya dioptimalkan di BTT. Jadi penambahan-penambahan itu sebenarnya yang boleh bergerak, penebalan itu hanya di
belanja tidak terduga. Jadi mayoritas perubahan-perubahan anggaran pun yang terjadi itu di BTT. Nah, DKI dulu menganggarkan 188, terus bertambah 135 miliar. Gitu. Nah, terus di bulan Maret 2020, ya kan, di 26 Maret 2020 ini ada penambahan lagi 844 miliar. Jadi yang tadi 3,03 tadi sebenarnya sebuah proses nggak langsung bulan April terakhir, tapi bahkan dari bulan awal Maret, 16 Maret, terus 26 Maret, itu meningkat sampai akhirnya jumlahnya 897 miliar. Terus di bulan terakhir nih, ini yang terakhir, 26 Maret, di akhir 26 Maret, itu ada penambahan 2 triliun. Jadi totalnya 2 triliun 897 264 dan akhirnya di total itu jadi hampir 3,03. Jadi penambahannya 2T di tadi yang di Pergub nomor 27, terus di Pergub nomor 28844M, 188M totalnya hampir 3,03T. Jadi itu historisnya. Jadi tidak langsung ke 3,03. Nah, kenapa ini penting diketahui? Pertanyaannya adalah ini angka-angka besar ini duitnya udah ada atau belum? Ini perencanaan di atas kertas atau duitnya udah ada gitu. Kenapa juga perlu berproses? Karena ya kita lihat potensi mana yang bisa kita kurangin, mana potensi yang kita bisa lebihin. Itu nanti ada ceritanya di belakang. Tapi kenapa ini harus dipahami berproses? Karena duitnya kalau bercandaan kita di DPRD sama eksekutif kalau lagi rapat ini duit di atas kertas. Kayak gitu. Jadi duitnya nggak ada, duit kosongan sebenarnya. Karena kita masih ngomongin potensi-potensi pendapatan. Nah, itu pendapatan. Nah, terus pertanyaannya tadi Bro Akbar udah buka sebenarnya buat apa sih kegiatan-kegiatan pertama? Jadi di perubahan pertama yang tadi itu 188M itu, ini ada instruksi Sekda nomor 24. Jadi kenapa gue juga highlight nomornya biar teman-teman bisa belajar dan bisa detailin sendiri masing-masing. Nanti juga file gue share kayak gitu. Nah, ini isinya adalah ini sebenarnya pada tahap pertama. Jadi masih kayak penambahan kantong jenazah, penambahan APD, tapi dalam jumlah-jumlah yang terbatas, kayak gitu. Nah, ini di awal-awal, mulai pembangunan lab kesda kitanya, fasilitas di RSUD Cengkareng. RSUD Cengkareng ini salah satu RSUD yang jadi rumah sakit rujukan di awal-awal, makanya kita support dana di awal. Nah, jadi rangkanya dari udah ada dasarnya peraturan gubernur tadi, diterjemahkan untuk bagaimana OPD organisasi perangkat daerah menambah atau menambahkan kegiatan-kegiatan mereka, dan difokuskan untuk masalah anggaran COVID. Nah, terus ini adalah kelihatan kan? Nah ini kebetulan gue nggak bisa cerita semua dinas karena gue sendiri di Komisi E bidang Kesra. Jadi gue akan cerita dan memang kebanyakan anggaran COVID hampir 60% lebih itu ada di Dinas Sosial sama Dinas Kesehatan. Jadi per tanggal 9 Juni ini adalah report yang dilaporkan Dinas Sosial ke kita. Intinya ini adalah penanganan COVID untuk bantuan sosial. Jadi sudah hampirnya 914 miliar untuk usul ini sebagian udah ada yang dicairkan, sebagian masih menunggu ACC pencairan. Kayak gitu. Jadi pertanyaannya berapa sih anggaran bansosnya DKI Jakarta totalnya per tanggal 9 Juni ya 914 miliar ini. Nah, ini yang tentang anggaran buat kesehatan. Pertanyaannya apa sih APBD yang tadi dialihkan tadi, perubahan-perubahan itu buat apa? Nah, ini kelihatan ya. Jadi ini juga penting buat kita sharing sebenarnya strategi anggaran-anggaran apa yang bisa dioptimalkan. Jadi misalnya kayak APD, penambahan untuk pemanfaatannya APD, belanja modal untuk pembuatan ruang isolasi, belanja regen ini buat pemeriksaan, belanja modifikasi ambulan untuk ambulan infeksi, kayak gitu. Terus rapid test 270 ribu buah, VTM itu alat untuk bawa sampel tesnya, kayak gitu. Nah ini totalnya itu adalah 384, tapi yang udah tersalurkan tuh 372, jadi masih ada belum yang tersalurkan. Ini kita 17 Juni rapat sama Dinas Kesehatan, kayak gitu. Nah ini gambaran-gambaran pemanfaatan dana dari BTT yang ditebalkan hampir belum 3,03 totalnya, tapi dari perubahan-perubahan sebelumnya, kayak gitu. Nah, jadi ini. Nah, tapi di sini juga sebenarnya menarik untuk sharing dan sedikit perlu aja. Kenapa sebenarnya kita harus sama-sama ngawasin ini? Karena kemarin kita pas rapat sama Dinas Kesehatan, salah satu yang kita sampaikan dari struktur anggaran ini, kita nggak ngelihat perubahan anggaran misalnya promosi kesehatan atau alat peraga kesehatan, kayak gitu. Kenapa? Karena pada intinya kan kesimpulan pada fase PSBB ini kita perubahan perilaku atau budaya. Nah, buat kami kemarin ngasih masukan dari Komisi E, harusnya ada dong anggaran buat
promosi kesehatan atau edukasi kesehatan kayak gitu, untuk spanduk, untuk alat edukasi dan sebagainya. Itu hal-hal yang sebenarnya penting untuk masyarakat mengawasi gitu sih. Karena gelondongannya besar, kesannya bermanfaat gitu, tapi kan isinya kalau di-breakdown kita pasti ada ruang-ruang untuk perbaikan. Nah, pertanyaannya ini belanjanya nih udah banyak banget gitu kan, dan balik lagi ini bukan duit kita ya. Jadi bagaimana pendapatannya? Nah, ini pendapatannya, ini jadi tim kami riset, ini mungkin entar Mbak Siska bisa juga cerita. Jadi ini tahun 2009 kita membandingkan tahun 2019 dan 2020. Yang hijau itu 2019 itu dan yang orange itu 2020. Ini per sampai 5 Mei karena kemarin kita coba analisis. Jadi pada faktanya di bulan April sama bulan Mei itu kita memang berbeda pencapaian pendapatan kita untuk penerimaan PKB, Reklamer dan PBB kayak gitu. Nah, jadi ini salah satu kekhawatiran yang ya teman-teman pasti sudah baca banyak di berita gitu ya. DKI ini emang anggaran besar, potensi PAD-nya besar, tapi secara ekonomi artinya ketika kita udah ada pembatasan interaksi sangat signifikan dampaknya. Ini PKB, Reklame dan PBB. Jadi yang hijau ada 2019, yang orange adalah 2020. Ini sama, ini signifikan pajak hotel, restoran, hiburan Januari, Mei ini jauh signifikan 510 di tahun 2019. Ya udah fakta banget sih, ini emang mengerikan juga kayak gitu. Terus BPNKB 2019 ini orange, yang 2020 juga trennya turun, tapi saya belum lihat nih pas ke PSBB transisi seperti apa. Ini menarik sebenarnya untuk dilihat potensinya. Nah, kenapa kita harus berangkat dari ini? Saya nggak terlalu jago fiskal pendapatan gitu, tapi salah satu masukan yang saya disampaikan ya paling gampang lihat proyeksi anggaran untuk menetapkan potensi kan ya lihat histori gitu. Nah, ini penting untuk kasih masukan gitu buat kami sebagai DPRD nanti memberi masukan. Terus pertanyaannya dengan kondisi belanja kita butuh banyak, terus juga pendapatannya kayak gini kondisinya, bahkan saya mau sharing sebentar. Teman-teman juga sebenarnya DKI ini sebenarnya oke banget karena udah banyak elektronik tools-nya ya. Ya. Jadi sorry kalau udah kelamaan, bilangin aja Bro Akbar. Nggak apa-apa Bro. Nah, jadi ini kelihatan ya. Kalau gue mau ini dashboard. Jadi ini kelihatan website-nya ya, proyeksi APBD. Jadi ini kayak eksekutif summary-nya di Pemprov. Lu bisa lihat pendapatan sama realisasi sih, penganggaran sama realisasi. Jadi per 4 Juli kita baru 22 triliun. Jadi kalau tadi kan gue analisis sampai Mei. Nah, terus ini dashboard. Ini dashboard, kelihatan ya dashboard-nya. Ini bisa diulik masing-masing. Jadi ini BPKD, sistem keuangan kita udah punya dashboard yang publik. Ini dashboard BPKD, ini ada realisasi, ini teman-teman yang akuntansi pemerintahan nih biasanya ngerti LRA, udah ngerti banget ya. Tapi intinya di sini tuh kita bisa lihat realisasi, berapa sih tahun per 4 Juli 2020, pendapatan pajak kita berapa, retribusi daerah kita berapa, terus lain-lain pendapatan kita berapa, ini bisa banget. Terus, nah ini belanja pegawai kita juga berapa, ini bisa. Nah, kesimpulannya tadi, kita tuh baru di 27% untuk pendapatan. Jadi dari data-data yang gue analisis tadi sebelumnya, dari tim kami analisis sampai Mei, memang pada faktanya per hari ini pun kita baru 27%. Padahal kalau kita ngomongin di kondisi normal, ini sih udah dipecat kali kepala Bapendanya ya. Iya. Kalau baru segini. Nah ini, udah Bro? Dikit lagi. Oh, dikit lagi, oke. Lanjut. Dikit lagi, sorry. Itu nanti kalau ada kurang-kurang bisa ini agak bolak-balik, sorry ya. Oke, tadi gue ngomong sampai solusi ya. Solusi. Oke, nah. Ya. Terus pertanyaannya kan solusinya apa? Nah, jadi solusi paling gampang udah efisiensi paling gampang. Nah, sangat ekstrim adalah kondisinya seperti ini. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, jadi bayangkan ini adalah kondisi efisiensi, bahkan ini sebelum perubahan kedua kalau nggak salah, untuk penambahan 2 triliun yang tadi, kan di fase yang ketiga kita harus cari 2 triliun buat nambahin. Nah, kita tuh harus nyoret-nyoret anggaran tuh kayak gini, kayak gitu. Dan perlu dipahami juga bahwa perubahan anggaran di fase COVID ini, DPRD tuh tidak punya tahap di mana kita menyetujui. Jadi prosesnya memang kita diberitahu dan kita mengawasi aja. Kayak gitu. Nah, ini pengurangan. Jadi hampir seluruh pembangunan dan rehab sekolah ini, jadi di pendidikan ini belum semuanya, tapi semua rehab sekolah, pembangunan itu di stop. Kayak gitu. Ini sampai untuk dapat 2T tadi. Nah, terus juga ada
Instrumen pengendalian anggaran itu berdasarkan surat edaran Sekda nomor 35, ini nanti bahannya juga bisa, dan ini pentingnya untuk teman-teman bentar ya, jadi tadi instruksi Sekdanya kelihatan ya, Bro Akbar? Belum bro. Belum ya? Sorry. Belum. Share screen dulu mungkin. Oke, ini dia. Jadi yang tadi kan slide-nya adalah surat edaran Sekda, ini sebagai instrumen pengendalian. Nah, apa sih yang dikendalikan belanjanya? Ada rasionalisasi. Nah, ini sebenarnya hampir sama kayak isinya peraturan Menteri Keuangan sih kalau nggak salah. Jadi hampir seluruh penghentian belanja pengadaan tanah, belanja pembangunan gedung, penyediaan ATK, terus belanja kajian, belanja cetak, pengadaan, ini adalah nomor 1 sampai 30 sampai berapa nih? Sampai 59 adalah nomenklatur-nomenklatur kegiatan yang dihentikan. Jadi ini solusinya udah sangat ekstrim dan mayoritas ya segini, gede banget sih untuk kita dapat, sorry. Nah, jadi itu salah satu cara bagaimana pemerintah mengendalikan belanjanya, kayak gitu. Jadi breakdown detailnya tuh udah ada ya sebetulnya bro ya? Maksudnya per nomenklatur ininya? Nomenklaturnya ada, tapi pertanyaannya kita tetap punya fungsi pengawasan karena apakah semua semua OPD sudah melakukan efisiensi? Nah itu tugas DPRD, tugas eksekutif, tugas TAPD, itu yang harus TAPD itu tim anggaran pemerintah daerah untuk untuk mengawasi itu. Jadi ini satu slide terakhir. Sorry. Kesimpulannya menurut gua dengan kondisi kayak gini. Pertama pasti pelaksanaan anggaran COVID-19 harus tepat sasaran, karena kalau kita nggak mengendalikan pandemi ini ya kita akan tarik urut aja nggak jelas. Terus pastikan proyeksi pendapatan 2020 karena juga diingat kita akan masuk fase APBD perubahan. Jadi proyeksi perubahan kita tuh belum dirubah secara resmi karena kita belum melakukan APBD perubahan. Itu terus juga peranggaran 2021 jangan overestimasi karena optimis boleh tapi harus realistis gitu. Jadi benar-benar harus benar-benar dipastikan. Terus pastikan belanja modal yang dibelanjakan punya multiplier effect. Jadi ini yang sebenarnya perlu banyak diskusi teman-teman butuh ngasih masukan banyak sih. Kegiatan apa sih yang sebenarnya punya dampak multiplier sehingga ketika kita belanja modal itu ada kaitannya sama recovery ekonomi. Kayak gitu. Ini contoh konkretnya kemarin kita diskusi di Dinas Sosial itu punya anggaran pelatihan ekonomi ternyata KUBE, kayak sejenis KUBE gitu. Nah, itu harusnya kita dorong gitu karena itu akan punya potensi untuk recovery ekonomi. Atau mungkin kemarin kalau nggak salah Pak Gup tuh juga bikin diskusi ya, ntar Mbak Siska bisa cerita tentang pemulihan ekonomi tuh kayaknya udah punya rencananya, nanti Mbak Siska bisa perdalam. Terus pastikan ada upaya alternatif untuk menjadi pendapatan daerah, ini mungkin menarik untuk mewacanakan kembali obligasi daerah, ini kalau kita bisa bahas dengan topik tertentu nantinya. Terus pastikan perubahan budaya kerja dan penyelenggaraan kegiatan agar lebih efisien. Nah yang terakhir ini menarik Bro Akbar adalah dan teman-teman semua ternyata dengan kondisi work from home, dengan kondisi PSBB ini banyak SKPD yang akhirnya bikin seminar itu online dan ternyata bisa. Pada akhirnya itu kan harusnya bisa dievaluasi. Kemarin kita di rapat komisi bilang jangan nanti ketika kondisinya udah menuju kembali lagi dalam arti sudah bisa berinteraksi malah kita yang efisien ini dikembaliin lagi ke jadi yang efisiensi kayak gitu. Nah mungkin itu dari gua Bro Akbar, thank you. Ini bukan uang gua, DPRD bahkan Pak Gubernur, tetapi duitnya warga Jakarta. Jadi mari melek dan kawal bersama. Thank you. Thank you banget Bro Idris. Nih jadinya tadinya tuh gue pakai saya gitu karena dipikir pesertanya nih banyak yang senior, tapi berhubung sudah diawali oleh Bro Idris ini gue-guean. Oke, kita biar lebih santai juga, gue akan menggunakan gue juga. Nah, kita berikutnya ke Bro Akbar ya, Bang Akbar. Sebenarnya tadi pengen ke Mbak Siska dulu, cuman karena Akbar juga pastinya punya pandangan tersendiri ya. Tadi kan menarik nih yang disampaikan oleh Bang Idris ini terkait dengan fungsi pengawasan masyarakat nih Bar. Nah apalagi mahasiswa ini kan sangat kritis lah ya, maksudnya terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah gitu ya. Khususnya sih sebetulnya kalau biasanya BMFEU itu kan pemerintah pusat. Cuman karena lokasinya FEU itu di Depok sih, cuman kan UI kan ada juga yang di Jakarta dan gue yakin juga mahasiswa UI juga banyak yang di Jakarta gitu ya. Nah, artinya sebagai dalam tanda kutip ya customer pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu juga pasti terdampak dari adanya COVID ini dan harusnya juga bisa
dalam tanda kutip mengevaluasi juga peran dari pemerintah Provinsi DKI dalam penanganan COVID menggunakan APBD. Nah, bisa nggak Bar mewakili teman-teman mahasiswa gitu ya, menyampaikan pandangan atau analisisnya, Bar? Thank you. Oke. Bang Akbar atau Bang Abai ini Bang manggilnya Bang? Akbar aja. Biasanya kan manggilnya Bang Abai. Akbar ya Bang. Sama-sama Akbar soal kita. Mungkin kalau dari gue pribadi Bang, bakal ngelihat dalam perspektif APBD DKI Jakarta ini benar banget sih, udah cukup tepat sasaran. Dimana sebenarnya APBD ini pemerintah dari DKI udah mulai ada sinergi sama Kemensos juga tadi. Dimana mereka kan sebenarnya awalnya kan DKI ini mengcover bansosnya itu sendiri ya. Terus habis itu seingat gue ada kerjasama dengan bansos dari Kemensos itu yang akhirnya justru malah menambah dari awalnya cuma mencakup kurang lebih 800 ribuan dari penduduk dulu di bulan Maret, tapi nggak tahu bisa nambah jadi 2 juta berkat ada sinergi sama Kemensos. Itu menurut gue patut diapresiasi sih Bang. Dan kemudian sebenarnya yang sedikit juga gue dukung adalah bagaimana sebenarnya relaksasi pajak yang udah mulai dilakukan oleh pemerintah, walaupun itu sebenarnya dalam PAD yang seperti disampaikan oleh Bang Idris tadi, dari mana ketika uang ini kan masih di atas kertas nih, belum dijadikan uang yang beneran. Namun kalau kita lihat dari yang kondisi sekarang, sebenarnya kebijakan yang pemerintah lakukan dalam artian relaksasi pajak di beberapa pajak yang gue lihat di Perda di internet juga, itu sebenarnya udah dapat menjadi poin apresiasi. Nah, cuma sebenarnya dari penanganan COVID sendiri yang mungkin sebenarnya dari Jakarta dan dari pemerintah itu masih dalam yang akhirnya tuh jadi kayak agak berbahaya buat APBD kita sendiri itu dari pendapatan dan dari dirinya adalah bagaimana pemerintah itu sebenarnya belum menerapkan sebuah mekanisme sistem yang efektif dan emang nyampe ke masyarakat di seluruh bagian gitu terkait dengan aktivitas ekonomi yang sempat ke-stop. Kan kalau kita lihat tadi datanya sempat mengalami penurunan di pendapatan itu di bulan April sama Mei ketika kondisi PSBB dilaksanakan. Dan itu kan sampai bahkan ketika itu pun PSBB itu belum dilaksanakan secara holistik gitu, masih parsial dalam artian masih banyak warga-warga yang keluar dan dengan protokol di Jakarta aja gitu ya, maksudnya di pasar karena aku juga warga Jakarta juga gue. Terus habis itu masih ngelihat banyak teman-teman yang masih nongkrong dan itu dari pemerintah itu belum punya sebuah alur instrumen yang jelas sehingga nanti ketika kita bicara tentang gimana sih cara proyeksi untuk kedepannya dari sisi pendapatan maupun ini, misalnya pendapatan dari sisi ekonominya, aktivitas ekonomi berjalan kembali gitu dengan adanya pelonggaran PSBB masa transisi ini. Cuma kan ketika dari PAD-nya mungkin naik, tapi ketika penyebaran COVID yang berpotensi naik juga karena tidak adanya propaganda yang lebih lagi dari pemerintah, itu kan justru malah jadi kayak meningkatkan beban yang jauh lebih dalam daripada peningkatan dari pendapatan. Mungkin kalau dari gue itu dulu sih Bang. Ya, keren banget, menarik Bar, poinnya Bar. Mungkin ini masuk ke Mbak Siska kali ya Mbak ya. Ada 2 hal. Yang pertama dari Bro Idris tadi terkait dengan ini Mbak, di atas kertas gitu ya. Itu benar banget gitu kan. Kan kecenderungannya memang penyerapan itu baik itu dari belanja ataupun penerimaan itu kan ada di akhir-akhir gitu. Nah, sedangkan sekarang ini lagi butuh banget duit gitu kan pemerintah gitu. Pemerintah khususnya Pemprov DKI gitu lagi butuh duit gitu. Nah, ketahanan APBD itu sendiri sebetulnya seberapa siap sih Mbak gitu ya dalam penanganan COVID yang sekarang ini gitu. Nah, terus yang kedua dari Akbar juga mengenai pemulihan ekonomi ya. Jadi bagaimana tadi kalau misalnya dari Pemprov DKI ini tidak hanya melihat dari sisi ekonomi, tapi juga melihat dari aspek kesehatannya. Karena kalau ekonomis sendiri gitu ya, kita tuh kan kayak dua mata koin ya, dari koin ya, kesehatan dan ekonomi gitu. Jadi nggak bisa dipisahkan gitu ya. Udah kita yang penting genjot ekonomi gitu ya, terus kesehatan ya udahlah ya gitu. Nah, sedangkan tren kasus COVID ini malah cenderung naik setiap ininya gitu. Nah, bagaimana Pemprov DKI itu menangani? Sebenarnya ketiga dari saya sendiri sih Mbak, realisasi dari Pemprov DKI Jakarta dalam menganggarkannya itu sebetulnya COVID itu kedepannya tuh ke arah mana sih? Karena kan kalau dari pemerintah pusat sendiri mengenai relokasi dan refocusing itu kan besar ternyata ada di perlindungan sosial ya gitu. Sedangkan dari kesehatan sendiri nggak begitu, maksudnya kalau relatif ya lebih rendah dibandingkan dengan perlindungan sosial,
terus kemudian jaminan sosial, itu malah lebih besar gitu. Nah, DKI sendiri gimana Mbak? Monggo Mbak, 3 pertanyaan, Mbak Siska. Oke, makasih banget Mas. Bener banget sih tadi Mas Idris bilang bahwa kembali lagi ke tadi yang sudah saya informasikan di awal Mas, bahwa memang semua hal yang disebutkan tadi bahwa kita akan menjadi 22,5T itu memang hanya proyeksi, baru proyeksi. Berdasarkan data yang tadi Mas Idris sampaikan juga bahwa kita bisa saja mengalami penurunan lebih dari proyeksi yang sudah kita buat. Patut disadari bahwa kita ini pendapatannya berasal dari 2 sumber Mas. Yang pertama pajak, yang tadi Mas Idris sudah sampaikan. Yang kedua dari dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Ketika semua pajak yang masuk ke kita juga akan mengalami penurunan. Tentunya dong ya Mas, kalau misalnya nggak ada aktivitas ekonomi, siapa yang bisa bayar pajak? Nggak ada yang makan-makan di mall, yang nggak ada pajak yang masuk di kita. Di satu sisi memang untuk yang dari pemerintah pusat, kita juga biasanya dapat untuk 15 sampai 17 triliun harusnya di tahun ini. Kemudian ketahanan dari uang kita sih, kita yakin sih bahwa kita bisa bertahan sampai akhir tahun. Oleh karena itu, kita memang tadi Mas Idris bilang bahwa kita terakhirnya 3 triliun ya Mas ya. Kita belum bersurat lagi nih Mas untuk yang terbaru karena kita memang selalu ngelihat kondisinya per 2 minggu kita melakukan rapat di internal. Apakah jumlah cash kita cukup untuk anggaran-anggaran prioritas atau memang sudah berlebih dan bisa untuk operasional yang lain. Jadi kita memang belum ada tuh perubahan keempat untuk DPRD sehingga memang ngelihat dari situasi proyeksi ekonomi kan belum ada yang pasti juga ya Mas ya, dari BI beda, dari Bu Sri Mulyani beda, jadi kita memang nggak mau matok berapa sih pendapatan kita untuk saat ini, karena kita mau ngelihat itu juga. Kemudian untuk aspek kesehatan ya dari Mas Akbar ya, sorry Mas, aku sedikit lupa, ini yang aspek kesehatan gimana yang tadi Mas Akbar? Tadi jadi maksudnya kalau Akbar melihat kondisi di Jakarta gitu ya, pemulihan ekonomi itu memang terlihat cukup baik gitu ya di atas kertas perencanaannya. Nah, tapi penanganan kesehatannya itu sendiri seberapa serius barangkali ya Akbar ya pertanyaannya, seberapa serius dari Pemprov DKI itu menanganinya, karena kalau kasat mata Akbar melihat sebagai warga Jakarta itu masih banyak orang-orang yang tidak memperhatikan protokol kesehatan lah ibaratnya gitu. Ada yang kurang nggak? Iya, mungkin benar banget sih Mbak tadi, maksudnya kayak ketika pemerintah memutuskan untuk membuka lagi kan dari PSBB ini kan dengan masa transisi. Cuman dari masa PSBB pertama kali diberlakukan itu kan sebenarnya pemerintah terkesan nggak serius ya dengan kebijakan PSBB itu. Jadi kayak even dia melaksanakan social distancing bahasanya atau physical distancing itu, cuman kenyataannya di beberapa spot khususnya di pasar tradisional sebagai pusat aktivitas ekonomi itu nggak ada yang protokol kesehatan, dan di situ peran daerah sebenarnya sih, peran negara juga relatif hilang dalam menegakkan dari PSBB dari pemerintah itu. Baik. Mungkin kayak terima kasih banget Mas Akbar. Memang untuk yang kita sangat concern sih Mas untuk di sisi kesehatan kita, bahkan kita sudah membuat 2 mobile lab lagi untuk meningkatkan kapasitas testing kita. Juga di beberapa semua anggaran BPT kita mayoritas kita fokuskan pada anggaran kesehatan maupun bansos. Cuma memang untuk yang tadi rada bebas ibarat kata ya Mas ya untuk pemberlakuan PSBB transisi, kita memang sangat takut Mas adanya second wave. Sehingga memang kita berusaha untuk menutup, tapi ternyata di DKI Jakarta, UMKM sendiri itu 93%-nya mempengaruhi aktivitas ekonomi kita itu 93%-nya UMKM. Sehingga memang tidak bisa kita tutup 100% Mas. Sehingga teman-teman yang memang berada di level grassroots, memang harus diberi suatu ruang untuk tetap bisa meningkatkan, bisa membiayai hidupnya sendiri sih Mas. Jadi memang ada sedikit
keterbukaan di kita, tapi kita sangat mencoba dari segala cara untuk mempersempit atau memperkecil ruang gerak dari teman-teman sih. Gitu sih Mas. Untuk yang Mas Akbar sendiri, kayaknya terjawab sih tadi bansos itu cukup relatif lebih banyak ya Mbak yang dialokasikan kurang lebih sama seperti pemerintah pusat. Jadi memang untuk bansos sendiri Mas, kita memang kalau yang selama ini kita berjalan, mungkin Mas Idris juga tahu ya Mas, dengan KJP Plus, KLJ, dan lain-lain, kita menyasar 1,2 juta orang yang miskin atau butuh bantuan dari kita. Namun di saat seperti ini, teman-teman yang miskin maupun rentan miskin itu menjadi lebih dari 2,4 juta kakak. Sehingga bisa dibayangkan ketika yang dulu kita bantuin jumlah orangnya 1,2, sekarang jumlah kakaknya. Kalau per kakak itu 4 orang aja, kita bisa lihat beberapa orang yang udah bertambah yang mesti kita bantu sih. Jadi kita memang benar-benar butuh mencari mana sih prioritas dari anggaran kita yang ada sekarang, mana sih yang harus kita prioritaskan duluan, apakah dari kesehatan atau dari bansos yang harus kita gitu sih Mas. Oke. Terima kasih penjelasannya Mbak Siska. Saya mungkin selanjutnya ke Bro Idris sama Bro Idris dulu kali ya. Terkait dengan ini, sebelum nanti saya oper ke peserta ya, kayaknya peserta udah beberapa ada yang nanya tadi, saya di Japri, terkait dengan APBD 2001, penyusunan APBD 2001. Kan kalau di pemerintah pusat itu udah juga lagi dalam proses penyusunan itu ya, ada DPR dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Ekonomi terkait lainnya. Nah, boleh dong dibocorin APBD 2021 itu nanti strukturnya itu seperti apa? Apakah akan sama seperti pre-COVID atau 11-12 dengan post-COVID ini? Pertanyaannya adalah bagaimana proses APBD 2021 sampai rapat terakhir kemarin dari Komisi C, rapat kita tuh lebih banyak membahas dan belum putus masalah proyeksi pendapatan. Tadi makanya gue highlight mengenai ini betul banget di pengawasan masyarakat, betul banget di input akademisi untuk dengan kondisi kayak gini kita kayak gimana sih harus netapin gitu. Memang ada asumsi gini. Kalau menurut saya sih orang yang nggak setuju bahwa ya udah nanti dirubah aja di APBD perubahan. Masalahnya nggak gitu. Itu tuh jadi kayak mindset lama banget. Gitu. Jadi menurut gue akhirnya nggak efisien gitu. Ketika lo bisa belanja dengan prioritas cuma 60T, ya udah kita 60T. Bahkan harusnya jangan lebih dari itu gitu. Itu sih kalau dari sudut pandang gue ya. Jadi tapi prosesnya itu masih berkutat pada penentuan proyeksi pendapatan. Karena kalau dari evaluasi kami bahas anggaran, biasanya kami bahas anggaran tuh dulu-dulu katanya tuh dari belanja dulu. Belanjanya itu dibahas, udah belanja ya udah pendapatannya dipaksa biar nggak defisit kan. Dampaknya nanti APBD perubahan diturunin gitu. Jadi kita pengen agak berubah itu, tapi pendapatan dulu. Nah, pendapatan dulu sekarang dengan kondisi COVID, makanya tadi saya pancing teman-teman juga, mungkin ada diskusi atau nanti ada diskusi khusus, gimana sih kita nentuin proyeksi pendapatan yang oke di tengah kondisi yang tidak oke, seperti ini gitu. Jadi situ Bro Akbar. Iya. Oke. Tapi tertarik sih, money follows function itu kan. Lu duitnya ada berapa, dan duit itulah yang secara efisien harusnya digunakan untuk belanjanya gitu. Nah, kalau versinya dari pemerintah sendiri gimana, Mbak Siska? Udah ada omongan-omongan belum terkait dengan penyusunan anggaran itu dari dia? Iya. Berdasarkan peraturan, memang kita sekarang sudah pada proses RKPD Mas Idris ya. Bentar lagi malahan udah ke DPRD nih bahas KUA PPAS. Cuma memang untuk di internal kita sendiri, dokumen yang ada itu live dokumen Mas. Karena proyeksi pendapatan tumbuhan ekonomi kita juga belum jelas, kemudian proyeksi pendapatan kita belum bisa kita patok. Sehingga memang kita akan mencoba untuk berfokus pada hal-hal yang bisa meningkatkan ekonomi sih di 2021. Kemudian juga kita akan berfokus pada recovery ekonomi sih lebih tepatnya untuk 2021 sih Mas. Oke, recovery ekonomi ya. Bar, ada insight nggak Bar dari analis dari luar lah, maksudnya dari luar pemerintahan gitu? Terkait dengan atau masukan mungkin ya untuk APBD 2021 itu lebih baik
yang disasar tuh apa? Tadi kan kalau Mbak Siska bilang kisi-kisinya itu kemungkinan besar pemulihan ekonomi. Ada ini nggak, Bang, tanggapan? Sebenarnya kalau dari aku sendiri cukup sepakat sih Bang Abai, Bang Akbar, dari sisi prioritas pemerintah di recovery ekonomi. Cuma mungkin yang perlu dilihat adalah bagaimana pemerintah kan ini APBD berarti sekarang kan terbatas di level yang lebih bawah ya. Jadi kayak shifting ke kiri kan dari anggaran yang seharusnya. Mungkin dari situ dan melihat dari COVID juga, sebenarnya bukan cuma pemulihan ekonomi bagus gitu maksudnya dalam artian, tapi kayak banyak stakeholder masyarakat juga yang dirasa perlu juga dari sisi balik lagi sih Bang, mungkin gue akan bawa dari sisi kesehatan lagi, dimana kayak ketika kesehatan ini nggak selesai nih, ketika kita lihat Vietnam misalnya, Vietnam di bulan lalu udah mengalami second wave dan udah berhasil lagi dan udah turunkan jadi 0. Dimana kebijakan yang dari ibu kotanya itu cukup strict dan dan hasilnya pun ketika pemerintahnya melakukan pembukaan mungkin akan ada penambahan 1-2, tapi itu dalam jangka waktu yang aman dan akhirnya masyarakat pun juga masyarakat juga confidence. Ya itu sebuah hal yang terbalik di Indonesia, khususnya mungkin juga di Jakarta gitu. Ketika kita lihat consumer confidence index atau tingkat kepercayaan diri masyarakat untuk mengkonsumsi barang-barang atau membelanjakan anggarannya untuk konsumsi, itu justru malah mengalami minus dalam 2 bulan terakhir. Dimana itu kan artinya kalau kita lihat masyarakat tuh nggak suka loh untuk berkonsumsi, yang akhirnya tuh bakal ke pajak lagi, PAD lagi. Bahkan jadi masyarakat lebih cenderung saving. Itu kan dalam istilah ekonomi kan, apalagi buat APBD ya. Kalau dalam konteks APBD kan jadi kurang baik ya, karena masyarakat seharusnya bisa konsumsi, duit berputar, dan pajak bisa dalam artian bisa meningkat ataupun tetap pada level yang seharusnya, tapi malah jatuhnya minus. Karena baik lagi masyarakat nggak lihat adanya tadi keseriusan dari pemerintah. Mungkin bukan keseriusan sih ya, lebih tepatnya kayak konsistensi dari pemerintah ketika melakukan kebijakan yang udah bagus. Misalnya, mungkin kan kita lihat Jakarta kan salah satu yang paling bagus ya dalam COVID di awal, kayak Gubernur Anies langsung minta lockdown istilahnya, lockdown daerah, tapi mungkin konsistensi itulah yang sebenarnya dilihat masyarakat untuk kayak, oke, kalau misalnya mungkin mulai diproyeksikan bulan Desember udah turun, mungkin kita bisa untuk konsumsi lagi lebih banyak. Kalau sekarang kan jatuhnya mendingan kita saving dulu daripada kita nggak tahu nih nanti ke depannya bisa aja kita kena PHK akibat penurunan aktivitas ekonomi yang terus-terusan terjadi selama bulan-bulan gitu. Gitu sih Bang Akbar. Thank you, Bar. Ini buat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang ingin menanyakan, boleh raise hand. Raise hand tuh kayaknya ada di pojok kanan bawah deh. Kalau mau pakai ini ya, kalau mau pakai suara. Tapi kalau misalnya mau cuma sekedar nulis doang, bisa ditulis di chat. Soalnya tadi ada yang masuk di Japri, jadi ini ke everyone aja ditulisnya. Ada yang masuk begini pertanyaannya, sejauh mana realisasi APBD DKI Jakarta terkait penanganan COVID hingga hari ini, dan bagaimana efektivitas mengenai realisasi anggaran tersebut. Tapi sepertinya tadi udah terjawab ya oleh narsum terkait dengan pertanyaan ini. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan. Kalau nggak ada, saya lagi yang nanya. Ada Bapak Ibu sekalian, kita masih ada waktu setengah jam. Kalau nggak ada, kalau nggak ada, saya coba ke Bro Idris ya. Ini terkait dengan tadi masa transisi ya. Ini kan fasenya tuh kayaknya panjang gitu ya, dari awal pre-COVID, kemudian PSBB, dan sekarang udah masa PSBB transisi gitu. Entah itu PSBB transisi atau new normal atau sebagainya lah gitu. Nah, kalau misalnya kita udah masuk ke dalam tahapan new normal ini bagaimana nih Bro? Bro Idris melihat bahwa komitmen pemerintah Provinsi DKI Jakarta gitu ya dalam istilahnya menggenjot kembali ekonomi daerah di Jakarta ini. Oke, jadi gini, kalau gue sih melihat kondisinya, gue adalah orang yang nggak suka istilah PSBB transisi sebenarnya Bro. Jadi gue nggak suka karena sebenarnya pada akhirnya, karena faktanya ya PSBB untuk PSBB gitu. Ini kan sebenarnya lebih mensmoothkan aja, ini bisa lebih gimana, karena gue tadi agak note kalimatnya Bro Akbar bilang fakta di lapangan adalah menurut gue memang kepatuhan masyarakat untuk membangun budaya terhadap disiplin terhadap protokol kesehatan itu memang butuh fase waktu yang panjang gitu. Nah tapi memang kan juga harus ada strategi terhadap ekonomi, terhadap ekonomi yang
harus tetap berjalan dan gitu. Jadi kayak misalnya gue lebih suka sebenarnya ke depannya seharusnya memang benar kita kan tadi udah diceritain bahwa kita harus bangun banyak lab kesiapan kapasitas tes kita dan kita sedang menuju angka yang bagus. Kenapa? Karena menurut gue yang lebih baik sekarang fokus untuk bagaimana kita mempersiapkan untuk memitigasi atau contingency plan bagaimana misalnya kan istilahnya kalau dalam teorinya kan ini kan kayak hammer and dance gitu. Kita kayak lagi mau ngetok terus kita lagi menari-nari, naik turun, nanti kalau naik lagi kita ketatin. Nah, pertanyaannya adalah ketika itu kita kasusnya naik kayak gitu, ya kita harus siap untuk mengetatkan atau misalnya membangun mekanisme agar pengendalian itu bisa langsung berubah. Kayak misalnya kayak Singapura, misalnya tiba-tiba dose score-nya dia naik gitu berubah warna, ya mereka udah punya SOP yang jelas, semua infrastrukturnya siap dan sebagainya. Menurut gue sih kita harus mempersiapkan ke sana. Kalau gue nggak memperdebatkan istilah PSBB transisi dan sebagainya, tapi komitmen yang ke depan yang harus kita siapkan adalah bagaimana kita mempersiapkan infrastruktur kita untuk mempersiapkan ya kondisi naik turun ini. Makanya sebenarnya udah on track, salah satunya adalah membangun kapasitas tempat tes. Itu menurut gue penting banget. Terus tetap membangun RW-RW siaga atau dalam bahasanya kan ada WPK, wilayah perbatasan ketat, terus ada pembatasan berbasis lokal yang istilahnya seperti itu menurut gue adalah pendekatan-pendekatan yang harus tetap dilakukan. Nah, ekonomi bisa tetap berjalan, tapi penegakan PR-nya. Kayak misalnya pasar nih bro, kemarin kita lihat banget dan bahkan kan kalau Mbak Siska juga pasti tahu bahwa sekarang bahkan seluruh PNS DKI ini bro Akbar itu di-shifting, ada shift untuk jaga pasar. Jaga jaga pasar kayak gitu. Jadi kita bisa berdebat dengan ada kebijakan ya, tapi artinya adalah poin yang penting evaluasi PSBB itu sebenarnya salah satu isunya penegakan dan pengawasan kayak gitu. Karena kalau kita buka ekonomi tanpa adanya penegakan ya kita sama aja kayak melemparin warga Jakarta ke jurang masing-masing aja. Tapi kan ini kita perlahan-lahan perbaikin kayak gitu. Kemarin di awal mungkin kita belajar gitu. Tapi juga autokritik juga nih buat pemerintah daerah termasuk DPRD di dalam ya kalau pemerintahan daerah adalah misalnya kemarin kami termasuk nggak setuju misalnya CFD, tapi kan akhirnya dibatalin. Jadi kita sebenarnya harus fokus tuh, nah masyarakat harus aktif memberi masukan, jangan sampai ada kegiatan-kegiatan yang tidak prioritas kenapa dibuka. Gitu. Ini contoh paling sederhana misalnya CFD. Ini gue cerita konteks kebijakannya ya. Konteks kebijakannya adalah kalau kita mau ngembangin ekonomi, tapi dalam CFD yang kemarin di hari Minggu yang CFD ya, bukannya 32 titik yang di awal-awal, itu pedagangnya nggak boleh dagang. Kayak gitu. Jadi sebenarnya efek ekonominya mau yang mana nih kayak gitu. Atau cuma aktivitas olahraganya. Nah, tapi kalau aktivitas olahraganya kok mengorbankan untuk mengumpulkan orang dan akhirnya dievaluasi lagi kayak gitu. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang sebenarnya masyarakat bisa aktif. Contohnya misalnya pembatasan transportasi pelan-pelan, terus kantor-kantor masih banyak loh kantor yang fakta di lapangan nggak 50%. Gitu. Makanya penting untuk masyarakat aktif melaporkan. Karena itu ada kaitannya, karena memang kita nggak bisa juga menutup kantor 100%, nggak bisa kayak gitu. Tapi kalau menutup kantor 100% karena dia melanggar yang 50%, ya itu harus dilakukan. Karena kita ngejalanin protokol kesehatan. Gitu. Nah, ini memang PR-nya adalah bagaimana ada semangat bersama juga masyarakat melaporkan. Gitu. Dan memang pemerintahan daerah harus mengevaluasi terus kebijakan. Kayak gitu sih kalau dari gue pandangannya bro. Ini menarik banget Mbak Siska karena sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Akbar ya, Akbar Ketua BEM yang menekankan bahwa konsistensi pemerintah itu baik itu tingkat pusat ataupun tingkat daerah itu penting banget karena tadi ya even mau definisinya PSBB transisi atau PSBB new normal atau apapun itu sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat itu adalah kan konsistensi ya. Sebenarnya kita lagi mau ngapain sih sekarang gitu. Nah, pandangan Mbak Siska gimana Mbak yang sedang atau tengah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta? Memang kita sangat setuju sih sama Mas Idris bahwa kita Pemprov DKI cuma punya 70.000 PNS, kita cuma punya 120.000 PJLP, sedangkan orang-orang yang perlu diawasi itu ada berapa banyak sih? Ada jutaan gitu kan. Jadi kita sangat butuh bantuan dari teman-teman masyarakat untuk memberi kita informasi apapun yang bisa membuat kebijakan kita lebih baik di masa ini. Ya. Kemudian memang salah satu yang paling menarik yang tadi Mas Idris juga sudah sampaikan bahwa kita sekarang pada masa belanja masalah sebenarnya Mas. Belanja masalah, solusi maupun kebijakan atau gagasan dari teman-teman. Jadi kita yang terbaru kita sudah melaksanakan workshop dan webinar bersama DRD maupun masyarakat luas. Kita pengen tahu tuh dari sudut pandang teman-teman yang bukan Pemprov DKI
yang berada di luar, yang menggeluti dunianya masing-masing, apa sih celah yang mungkin masih bisa kita perbaiki di masa yang akan datang ini. Sehingga memang kita akan melakukan itu berulang-ulang dari berbagai banyak sudut pandang. Mungkin teman-teman juga nanti ada yang bisa menjadi salah satu partisipan atau narasumber di kita, biar kita benar-benar selalu mendapatkan update dari masing-masing pihak sih. Gitu sih, Mas. Keren-keren Mbak Siska, karena sebetulnya peserta kita ini nggak sedikit juga yang berasal dari non-Jakarta loh. Jadi kayak ini Bu Asri ini dari Inspektorat Daerah Provinsi Papua Barat, bahkan ikut hadir di acara kita ini. Senang banget saya. Selamat datang Ibu. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Pak Yasin Herlambang. Ini Japri ke saya. Bagaimana peran pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat setempat atas APBD di DKI, Mbak? Jadi mungkin ke Mbak Siska kali ya. Peran dari inspektorat itu perannya seperti apa sih? Ya, di internal kita sendiri, inspektorat sudah masuk ke segala tim yang kita bentuk sih, Mas. Jadi memang beliau, tim inspektorat maksud saya, tergabung di gugus tugas, tergantung di tim bansos juga, sehingga memang selalu day by day mereka ngecekin nih ada masalah nggak, ada kemungkinan main-main nggak, gitu sih Mas. Jadi memang kita berusaha untuk semua tim atau semua SKPD yang relevan untuk ikutan di semua tim yang kita bentuk baru sih, sehingga meminimalisir adanya masalah di kemudian hari. Oke, terima kasih Mbak Siska. Ini tadi Mbak Siska juga sebetulnya nanya ke peserta ya, yang mungkin dari daerah lain mungkin bisa ikut berbagi juga. Ada yang mau berbagi, kita bisa unmute. Nanti saya minta ininya di unmute, tolong bisa raise hand. Raise hand itu ada di titik di pojok kanan bawah ya. Bapak Ibu ada yang mau bertanya dan kita akan bukakan mikrofonnya. Silahkan. Ada? Ada juga dari Gorontalo hadir di sini. Ada dari Surakarta, ada dari Kalimantan, Inspektorat Maros hadir. Oh, banyak sekali ya. Oke, kalau yakin nih Bapak Ibu semua tidak ada yang bertanya, ini lumayan loh pembicaranya masih muda tapi sudah punya posisi strategis di pemerintahan dan juga pandangan kritis dari Bro Akbar. Jadi kalau nggak ada, saya tanya lagi deh ya buat ke Bapak Ibu narasumber. Oke. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan ke follower. Ini sepertinya akan banyak dari Bro Idris ya selaku pengawas dari Pemprov DKI gitu. Terutama buat warga Jakarta atau bahkan masyarakat secara luas kali ya. Udah raise hand katanya. Oh, Pak Yasin. Operator bisa buka Pak Yasin Herlambang. Sebentar ya, Pak. Ya. Pak Yasin Herlambang. Ya, kita prioritas dulu ya partisipan sebelum saya yang nanya. Pak, sudah di-unmute Pak Yasin? Selamat sore Pak. Di-unmute dulu Pak. Ask to unmute. Coba saya tuh. Unmute ya. Oke, sudah Pak. Silakan Pak. Masuk. Udah, ada. Ya. Oke. Tadi lanjut pertanyaan yang tadi, Mas. Artinya gini, peran yang dilaksanakan oleh inspektorat setempat itu dalam ini mungkin di Pemprov DKI ya, Provinsi DKI. Kalau misalnya tadi dibicarakan masuk ke semua tim, artinya dalam semua bagian baik dari gugus tugas penanganan, artinya gini. Yang saya ingin tanyakan perannya itu dalam pengawasannya itu teman-teman inspektorat di DKI itu mereka tuh melaksanakan pos audit kah atau memang probity audit kah kalau istilah audit ya. Karena kalau misalnya kita bicara pos audit, jadi teman-teman inspektor itu datang pada saat anggaran dicairkan, digunakan, terus disalurkan mungkin. Nah itu teman-teman inspektorat atau auditor-auditornya itu akan datang. Artinya kan diaudit setelah akhir pelaksanaan kegiatan. Nah, kalau misalnya probity dilaksanakan itu
sesuai dengan pendampingan yang mulai dari perencanaan. Nah, perannya itu di mana nih, Inspektorat? Kalau misalnya dia tadi dikatakan oleh Mbak siapa tadi ya? Saya lupa tadi. Nah, kalau dikatakan oleh si ibu itu teh, kalau misalnya Inspektorat dimasukkan di gugus tugas mulai dari perencanaan, ketika terjadi miss nih, ada penyalahgunaan, ada penyelewengan misalnya kan, terus yang mau audit itu siapa nanti? Artinya kan gini, kan sudah dilakukan pendampingan nih oleh Inspektorat nih dari mulai perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporannya. Tapi ketika satu masa mungkin ditemukan oleh katakanlah auditor eksternal dalam hal ini BPK atau APH ya penegak hukum lainnya, ditemukan penyimpangan untuk penyelewengan. Efektif enggak sih dilaksanakan oleh teman-teman Inspektorat yang dimaksud tadi itu sudah melakukan ikut serta dalam setiap tahapannya gitu. Teman-teman Inspektorat sudah masuk ke tim setiap tahapannya, tapi di akhir-akhirnya ada temuan gitu, ada penyelewengan. Nah, itu yang misalkan itu akan jadi sebuah blunder ke lembaga Inspektorat sendiri, kalau menurut saya. Nah, yang kasus yang terjadi di DKI itu seperti apa? Kalau misalnya memang didampingi secara utuh dari mulai perencanaan, mungkin dalam hal ini probity audit, kalau terjadi penyimpangan, apa yang akan dilakukan? Dalam hal ini oleh Pemda keseluruhan ya. Artinya karena kan APBD yang diberikan oleh APBD yang dikuncurkan dalam ini penanganan COVID itu bukan hanya dari APBD pure APBD, tapi kan ada APBN juga yang masuk ke sana. Nah, gimana tuh terus jangan sampai blunder nih. Mungkin bukan dan ini mungkin bukan hanya tugas-tugasnya teman-teman yang dari Inspektorat atau Provinsi DKI. Mungkin ada Bapak yang terhormat yang tadi itu Pak Akbar dari DPRD harus terus serta juga dalam hal ini pengawasan secara langsung di lapangan. Artinya bukan hanya secara teknis, pengendalian yang tadi itu Inspektorat ada masuk ke sana, tapi terjadi penyelewengan, terjadi penyalahgunaan. Nah itu yang akan disalahkan itu siapa? mungkin arah saya ke sana ya. Ya, Mas Akbar. Yasin ini ya dari Inspektorat Jawa Barat kalau saya boleh. Enggak. Aku Inspektorat Kabupaten. Aku di Pandeglang. Kabupaten di Pandeglang. Oke. Banten kalau Pandeglang Banten. Menarik sih emang pembahasannya karena kos yang dikeluarkan oleh DKI itu di APBD-nya kan besar sekali. Kalau kami kan seuprit lah dari DKI. Yeah. Seupritnya DKI. Kalau mungkin bagaimana tuh cara mengendalikan kos segede gitu kan? Khawatirnya ada penyelewengan di belakangnya di akhir kegiatan itu yang ditemukan oleh APH, aparat penegak hukum atau audit eksternal, tapi udah didampingi oleh APIP-nya gitu, oleh Inspektoratnya. Mati kutu juga kan Inspektorat gitu kan. Nah mungkin ini saya pengen ada tanggapan dari Ibu yang tadi itu sama Bapak yang terhormat yang Pak Akbar tadi itu. Oke, mungkin itu Pak Akbar. Gimana? Yang terhormat namanya Pak Idris Pak, bukan Pak. Oh Pak Idris, sorry. Ya, sorry. Mungkin sama Pak Idris. Sama Akbar di sini. Oke. Itu. Ke Mbak Siska, ke Bro Idris dulu kali ya, menanggapi pertanyaan dari Pak Yasin. Monggo. Oh, okay. Ya. Aku mute ya. Oke. Okay. Pertanyaan mengenai peran dari Inspektorat bukan hanya dalam pengawalan ya, tapi juga sampai mencari temuan-temuan gitu. Gimana Bro? Masih di mute? Bisa di unmute nggak? Oke, jadi kalau dari sejujurnya saya punya keterbatasan Pak. Saya belum terlalu banyak paham tentang tupoksi Inspektorat mendalam sekali gitu ya. Tapi gini, prinsipnya adalah ini yang dilakukan juga DPRD. Gitu. Di DPRD kami biasanya juga kalau rapat itu undang Inspektorat Pak. Jadi kayak Bansos kemarin kita undang Inspektorat. Kenapa? Karena memang secara fungsi kan mereka pengendali internal. Jadi misalnya kita memastikan bahwa permasalahan-permasalahan kayak data ganda, data-data yang kurang tepat sasaran, itu kami pastikan. Tapi bentuknya bukan mereka melegalkan, tapi bentuknya adalah mereka sebagai pihak yang kami tembuskan bahwa ini kita juga sudah sampaikan, tolong awasi. Kalau posisi kami kemarin di DPRD seperti itu Pak. Jadi bahkan kalau di setiap undangan terkait Bansos khususnya kemarin kita pasti minta Inspektorat. Bahkan kami contohnya Pak masalah gedung sekolah
gedung sekolah rubuh. Kemarin kami kan Komisi E itu ada sekolah rubuh di Jakarta, ya kan? Kami langsung panggil inspektoratnya, kayak gitu. Langsung panggil. Nah, mereka, dan ini kan juga ada kondisinya adalah yang paling penting menurut saya, bagaimana inspektorat itu mengetahui masalahnya dan menindaklanjuti masalahnya, Pak, auditnya. Kalau dari posisi DPRD, karena mereka kan pengendali internal. Dan akhirnya mereka punya rekomendasi, kayak gitu. Nah, rekomendasi ini kan sebenarnya biasanya bagian terpisah, Pak, dari kesatuan antara misalnya walaupun Bapak sama-sama hadir, tapi hasil rekomendasinya yang saya pahami yang pernah terjadi di DPRD dan inspektorat pasti mereka punya pandangan. Belum tentu mengaminkan si OPD-nya, tapi juga bisa jadi memberi tambahan-tambahan lain terkait masalah tersebut gitu. Misalnya kayak kemarin sih yang pernah terjadi di kami tuh masalah sekolah rubuh tadi, Pak. Jadi sekolah rubuh tadi kami minta investigasinya, nah terus mereka akhirnya mengeluarkan rekomendasinya. Walaupun itu sudah didampingi sebelumnya, pendampingan waktu perencanaan penganggarannya sudah didampingi, Pak. Ya kan? Tapi kan itu belum tentu jadi temuan hukum karena belum tentu ada keterlibatan antara inspektorat. Ini yang saya pahami ya, Pak. Kalau untuk masa pembuktian kan nanti ada aparat penegak hukum di mana keterlibatan inspektorat, tapi pertama kita menjalani tugas ya memang saya hadir sebagai tanggung jawab saya sebagai inspektorat itu ya kalau menurut saya, ini pandangan saya pribadi ya Pak, masukan saya aturan tugas yang dilaksanakan, menurut saya masa pembuktian itu ada ranah yang beda di antara penegak hukum. Tapi mungkin ini juga, terima kasih Pak masukannya, saya juga akan belajar lebih sih tentang inspektorat ini, karena memang benar Pak, saya setuju. Ini peran inspektorat di daerah itu harus dioptimalin. Karena kalau inspektorat ini nggak dioptimalin, pengawasan itu sebenarnya saya lebih bahagia Pak, DPRD. Artinya beban saya makin berkurang. Iya. Bercanda Pak, bercanda. Tapi intinya kita memang punya fungsi yang hampir mirip, tapi kan lebih ke auditor, inspektor. Tapi ketika inspektoratnya oke, ya DPRD-nya sedikit berkurang lah tugas fungsinya. Tapi sebetulnya ya setuju. Maksudnya begini sih, Pak, saya juga coba memberikan tanggapan Pak ya. Tadi slide-nya ini kan ngena banget nih, slide-nya Bro Idris di awal-awal Pak. Ini uang kita Pak. Sorry, tadi gimana Bro? Sorry, ini uang siapa? Ini bukan uang saya. Ini bukan uang saya, ini bukan uang gubernur, ini bukan uang anggota DPRD, tapi uang semua gitu. Bahkan sebetulnya bukan hanya inspektorat yang harus mengawal itu Pak, bahkan mahasiswa pun, Akbar misalnya gitu ya, dengan teman-teman BEM lainnya, di universitas-universitas lainnya juga itu harusnya ikut serta mengawal itu Pak. Dan termasuk kami Pak di Melek APBN ini, makanya kami berupaya untuk terus menginformasikan kepada publik bahwa begini loh posisi keuangan kita, negara ini, belanjanya dialokasikan seperti ini, dan biarkan masyarakat yang memberikan penilaian gitu. Nah, masuk ke Mbak Siska deh Mbak. Tadi sebetulnya Mbak Siska udah menjawab sih bagaimana inspektorat itu dilibatkan dalam gugus tugas dan seterusnya gitu. Nah, mungkin bisa coba ditekankan lagi Mbak Siska. Baik, makasih banyak Pak Yasin atas komentar maupun masukannya. Seperti saya kembalikan lagi sih tadi bahwa inspektorat memang sudah kita ajak untuk terlibat dari awal Pak, dari fase perencanaan semua tim kita. Cuma memang ini kembali lagi, apakah memang ketika nanti inspektoratnya lalai, kita memang butuh bantuan dari banyak pihak. Balik lagi ketika jumlah kita cuma dikit, duitnya segitu banyak, kita butuh banyak mata nih yang ngawasin, biar kita juga nggak ngerasa kita terlalu powerful untuk nentuin segala sesuatu. Tapi masukan dari teman-teman, terutama DPRD, sangat membantu kita sih untuk menjaga bahwa kita menggunakan uangnya sebaik-baiknya sih. Gitu sih Mas. Mbak Siska, ini lanjut deh ke pertanyaan. Ada pertanyaannya masih nggak related sih, cuman sepertinya cocok untuk ditujukan ke Mbak Siska. Ada apresiasi dari masyarakat, beliau Pak Ari Pramana Saputra. Semoga bansos yang diterima oleh masyarakat sesuai anggarannya. Saya mengecek bantuannya memang semua bermerek, artinya kualitas pemberiannya sangat bagus. Nah, tapi ada tapinya nih Mbak. Hanya saja kalau bisa diperluas karena saya di pinggiran laut. Banyak masyarakat yang belum pernah mendapatkan. Mohon izin bertanya soal penyelesaian data atau ada miskah dari pihak RT setempat. Itu seperti apa Mbak di lapangan? Iya, Mas. Untuk bansos sendiri, memang kita menyadari bahwa kita menggunakan data dari yang awalnya. Yang tadi saya sudah sampaikan, data awalnya adalah 1,2 juta orang yang memang sudah kita bantu melalui berbagai program kita, KJP+, KLJ, dan lain-lainnya. Cuma memang salah satu untuk bansos ini kita meminta untuk para aparat wilayah
mulai mendata, sebenarnya sudah terlaksana dari yang lalu-lalu sih Mas. Mungkin kepada Bapak, maaf tadi Bapak, bukan, yang Bansos Mas. Pak Yasin kan inspektorat. Sorry, Pak Ari. Iya, mungkin Pak Ari bisa segera menghubungi RT RW wilayah biar bisa segera dimasukkan namanya ke dalam list bansos kita. Karena memang kita sadari bahwa kita perlu untuk selalu mengupdate. Karena kan ada warga miskin maupun rentan miskin bisa sewaktu-waktu masuk ke dalam keluarga miskin untuk dibantu. Jadi minta tolong Pak Ari untuk segera memperbarui update data kita. Nah, ini related sama pertanyaannya Ibu Ari ini nih, Mbak Siska. Terus mengatasi big data yang sering mengalami kerancuan ini bagaimana nih Mbak? Nah, kita memang terus setiap saat sih Mas untuk mengupdate data itu seperti yang tadi kita coba untuk para pamong-pamong wilayah kita untuk sedikit sensitif terhadap orang-orang di sekitarnya sih. Jadi memang bisa saja di minggu ini saya masih sanggup untuk membiayai hidup saya, tapi di minggu depan terutama para pekerja informal itu sudah berada di bawah garis kemiskinan. Jadi memang tiap saat kita minta RT RW kita untuk segera mengupdate datanya, segera mengusulkan nama-nama yang memang seharusnya mendapatkan bantuan dari kita maupun dari Kemensos. Oke, mungkin masuk ke Akbar ya, Bro Akbar. Ini juga kan pesertanya kita banyak mahasiswa nih Bar, dari beberapa universitas juga. Nah, peran dari BEM ataupun organisasi perangkat-perangkat mahasiswa lainnya itu dalam pemantauan yang seperti ini udah sampai sejauh mana sih Bar? Karena kan kemarin KPK tuh kayaknya rame banget tuh mahasiswa gitu kan. Nah sekarang ada nih anggaran ataupun anggaran daerah yang itu digunakan oleh pemerintah masing-masing itu untuk penanganan COVID. Nah peran mahasiswa gimana nih Bar? Oke, jadi kalau peran dari mahasiswa sendiri benar banget sebenarnya kita lebih ke arah ini Bang, lebih ke arah kritisi dari kebijakan-kebijakan. Misalnya kita pernah bawa isu propaganda terkait tadi yang disebutkan oleh Bang Idris, sebenarnya CFD tadi. Sebenarnya minimnya gue sendiri kurang tahu nih Bang, apakah Pemprov DKI ini sebenarnya ketika membuat suatu kebijakan yang berdampak kepada masyarakat dan itu cukup bisa dikatakan cukup kontroversial atau cukup dalam artian ada potensi berbahaya, apakah kajian kebijakannya itu dibuat dulu dan diberitahukan kepada masyarakat? Mungkin sebenarnya itu yang jadi salah satu selalu jadi kritisi dari mahasiswa terhadap pemerintah kayak kenapa nggak melakukan kajian kebijakan yang dipublish ke rakyat gitu. Jadi ketika emang CFD ini ada urgensi di baliknya dan emang ada maksud yang terteranya di belakangnya. Tapi selain dari itu juga Bang, kebetulan dari BMFV gue kurang tahu kalau misalnya di beberapa BEM lain karena isu yang sekarang lagi naik tuh cukup banyak Bang, isu Papua dan lainnya ya. Tapi kalau di BMFV sendiri, kita coba bawa tentang slowdown di Indonesia sih jatuhnya, slowdown ekonomi dari COVID-19 ini. Terus kita bahas dari berbagai perspektif. Dari tadi juga salah satunya ada di mana kita bahas terkait masyarakat yang miskin dan rentan miskin. Di mana kemarin hasil kita juga sebenarnya datang di seminar internal FE, di mana sebenarnya Pak Febrio pun mengakui kepala BKF yang sekarang, Badan Kebijakan Fiskal Kemenku, kalau misalnya anggaran bansos ini emang besar dari pemerintah pusat pun, tapi permasalahan data di mana masih banyaknya pekerja Indonesia itu yang dalam persentase sebagai pekerja informal yang kemudian sebenarnya pemerintah daerah maupun pemerintah pusat tuh nggak punya data dalam hal itu. Akhirnya kan bansosnya mungkin ada penerima bansos yang bisa aja punya 2 nama, 2 KTP kayak gitu kan. Sebenarnya mungkin itu juga sih yang relate sama pertanyaan tadi. Yang kalau terkait big data itu mungkin kerancuannya di situ kayak ada nggak sih peluang validasi dan itu coba untuk mahasiswa angkat gimana kayak sebenarnya kita jadi mitra kritis pemerintah juga sih ketika pemerintah ada kebijakan terkait COVID yang sebenarnya cenderung lelet dan pemerintah pusat ya itu cenderung meremehkan dan akhirnya COVID sekarang jadi berkelanjutan dan parah. Di situ peran mahasiswa hadir untuk mengkritisi serta turut aktif dalam setiap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun aparatur lainnya. Mantap Bar. Oke, ini saya pertanyaan terakhir dari Bu Era Pratiwi, Inspektorat Lubuk Linggau. Tapi ini sebetulnya pertanyaannya sepertinya mengarah ke pemerintah pusat ya Bu ya.
Jadi yang menjadi masalah di daerah ketika dicek ke lapangan oleh tim pengawas inspektorat, ternyata banyak sekali para penerima bantuan tersebut adalah orang-orang yang mempunyai hubungan dengan RT atau panitia. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada ketentuan dari pemerintah pusat untuk penerima bantuan harus mau diberikan stiker miskin di rumahnya? Nah, cuman mungkin Bro Idris bisa jawab kali ya, karena kalau saya melihat aktivitas Bro ini kan sering banget ke lapangan ya untuk ngecek-ngecek ini bansos nih, apalagi itu komisinya ya, ini bansos sampai atau enggak gitu. Nah itu komunikasi dengan pemerintah pusatnya itu seperti apa? Jadi menurut gua salah satu hal yang dimunculkan dengan adanya pandemi ini adalah bahwa kota sekelas Jakarta aja menurut gua kita nggak punya data yang oke. Itu adalah statement awal yang menurut gua harus jadi evaluasi dan refleksi bersama buat negara ini gitu. Jakarta yang punya APBD-nya puluhan triliun, untuk masalah dana bantuan aja, data bantuan, itu nggak clear gitu. Apalagi teman-teman daerah yang mungkin infrastruktur IT-nya, infrastruktur prioritas pembangunannya belum ke arah sana gitu. Itu menurut gua salah satu statement awal gua. Nah terus pertanyaannya, ini sebenarnya apa sih yang terjadi dalam kondisi kayak gini? Menurut gua adalah memang namanya bantuan sosial yang gue pahami dalam teori juga, namanya social protection, namanya apa, itu pasti ada leak-nya, pasti ada bocornya, itu udah prinsip. Nah pertanyaannya mau seberapa besar kita minimalisir bocornya itu kan. Nah bagaimana? Jadi menurut gue bukan, kita jangan berdebat kok ada data yang bocor, kalau ada data yang bocor udah pasti, itu menurut gue ya. Nah tapi bagaimana yang bocor ini bisa segera ditanggulangi atau enggak, dan bagaimana agar tidak makin besar bocornya, itu fokusnya. Jadi ide untuk meninggalkan masalah stiker miskin dan sebagainya, ya tergantung perspektif yang mau lihat, kayak gimana. Karena kalau kita lihat misalnya sekarang kita pakai pendekatan, oke pakai stiker miskin dan sebagainya. Permasalahannya kan adalah kita sendiri punya permasalahan untuk menentukan rumah yang diberi stiker aja, itu bermasalah. Kayak gitu. Datanya dari mana gitu hari ini, kayak gitu. Jakarta ini, gue harus ngomong terbuka sama teman-teman. Jakarta yang kesannya udah punya JSC, udah punya apa, ya pada faktanya kita lagi berbenah, tapi intinya masih jauh gitu. Untuk dengan kondisi misalnya kayak Singapura aja, misalnya gue tahu keluarga ini ada 3 penyakit ABCDE, terus kayak gimana itu belum bisa kita sekelas Jakarta. Jadi ketahanan kota kita itu sebenarnya masih rentan, salah satunya adalah masalah data. Nah terus pertanyaannya adalah, lalu apa yang dilakukan Jakarta? Sebenarnya gue sedikit juga nyambung sama pertanyaan sebelum-sebelumnya. Jadi concern kami itu pertama perbaikan dalam masa COVID ini yang jauh lebih penting itu pertama respon terhadap pengaduan masyarakat, itu penting. Jadi di awal-awal itu misalnya tadi pertanyaan, gimana sih kalau data gue nggak tepat sasaran, gue harus lapor kemana? Sebenarnya fokus utamanya menurut gue kita fokus bagaimana ada mekanisme sistem pengaduan itu dulu. Jadi kan short term nih, sehingga masyarakat sudah tahu rule and peraturannya ketika misalnya gue bukan hak yang bukan yang berhak, gue harus mengembalikan, gue dapat tanda terima, lapor ke RT RW, oke, selanjutnya gue nggak dapat. Nah, itu secara short term. Jadi ini bisa dilakukan beberapa daerah, dan ini termasuk kita diskusi sama beberapa elemen masyarakat gitu, dia concernnya bukan masalah tidak tepat sasarannya, tapi kebingungan informasi dalam pengaduan-pengaduan masyarakat. Kayak gitu. Walaupun di bansos kedua, ketiga setelah rapat sama DPRD dan juga ada perbaikan, kita minta pengaduan masyarakat dipublikasiin, terus SOP RT RW dilibatkan, dan itu pelan-pelan berangsur-angsur baik. Nah bagi daerah-daerah menurut gue dibandingkan fokus terhadap stiker, ini menurut gue ya, lebih baik kita fokus membangun sistem dalam short term penanganan aduan dalam COVID ini, ya bikin mekanisme sistem pengaduan masyarakat yang oke pelayanan, sehingga bisa responsif gitu. Termasuk yang Kemensos, kalau Kemensos, Pak saya harusnya nggak berhak, ya udah harusnya gimana, udah clear, masyarakat RT RW tahu. Terus misalnya, oh Pak saya ada yang nggak berhak, harus lapor kemana, nanti bantuan selanjutnya dapat, kayak gitu. Nah jadi mekanisme itu dalam short term ya, kalau long term ya udah kita harus bongkar data Jakarta itu kita, bahkan setelah datanya dibenerin, ada satu lagi PR-nya di Jakarta, kita punya standar kemiskinan nggak? Oke. Kayak gitu, standar kemiskinan Jakarta mau pakai yang BPS, yang pada hari ini orang punya motor bisa dibilang sangat miskin di Jakarta, bisa ada, kayak gitu. Nah jadi punya motor satu, punya kulkas saja mungkin nggak dibilang kaya, tapi ternyata dia hidupnya sengsara banget gitu. Nah itu ada permasalahan. Kalau ini topik menarik banget sih, ngomongin masalah perbaikan data kemiskinan kayak gitu. Tapi ide dari gue sih kayak gitu untuk short term ya. Tapi long termnya ya Basiska dan timnya itu bisa sama-sama lah kita nanti perbaiki itu semua. Oke, thank you Bro Idris. Mungkin Mbak Siska mau ikut mengomentari? Ya, setuju sih sama Mas Idris seperti yang disampaikan tadi, bahwa dari awal April semenjak pertama kali kita meluncurkan bansos kita memang sudah
mendapat aduan dari masyarakat ya Mas Idris ya, bahwa banyak kebocoran, ternyata banyak yang merasa tidak mampu. Bahkan kalau dulu sempat kayak heboh ya Mas Idris ya, yang ada di perumahan kaya terus tiba-tiba dapat bansos. Tapi kita juga mesti lihat apakah bansos itu memang bukan untuk si yang punya rumah, tapi menyasar pada pembantunya. Itu juga yang mesti dicek sih sebenarnya dari semua data kita. Cuma kemudian untuk masalah stiker, saya setuju sih dengan Mas Idris, saya nggak merasa itu perlu, karena itu seperti memberi stigma kayak nggak enak gitu kan di tengah masyarakat. Saya dapat stiker, terus tetangga saya nggak dapat stiker, terus bisa aja ada yang merasa saya lebih miskin dibanding tetangga saya, gitu loh Mas. Saya sih sedikit nggak setuju. Kemudian saya malahan mau sedikit menanyakan nih Mas, boleh ya Mas ya? Menanyakan ke Mas Akbar sih, Mas Akbar Ketua BEM, maksud saya. Siap. Boleh. Ya, Mas Akbar, ini kan mahasiswa sangat bergelora, sangat ibarat kata darah panas, pengennya membantu, pengennya pemerintahan itu sangat baik gitu kan. Apa sih yang bisa kita kolaborasiin nih Mas Akbar, ketika kita sadar bahwa pengawasan kita cuma jumlahnya sangat dikit, sedangkan mahasiswa kan banyak dan darah muda masih sangat semangat. Apa sih yang bisa kita kolaborasiin untuk masalah kedisiplinan masyarakat ini Mas Akbar? Mungkin kalau dari sisi kolaborasi Mbak, sebenarnya udah mulai banyak sih Mbak gerakan-gerakan yang diinisiatif oleh mahasiswa gitu ya, terkait dengan either dari COVID ya Mbak, either dari dia memberikan sebuah, lagi buka semacam diskusi kayak gini di mahasiswa, diskusi kayak sebenarnya either COVID ini kapan kelarnya, atau bahkan udah mulai banyak yang sebenarnya karena udah ketergampangan akses informasi, jadi mahasiswa juga membahas banyak hal. Dan kemudian sebenarnya dari mahasiswa dan pemerintah yang bisa kolaborasikan adalah sebenarnya mahasiswa ini kan bisa jadi second opinion dalam artian bisa memberikan gambaran-gambaran baru terhadap pemerintah, di mana kita bisa kolaborasi di situ sih Mbak. Sebenarnya banyak masyarakat maupun organisasi ya, organisasi di UI misalnya, kita udah punya banyak banget masukan ke pemerintah, cuma dari pemerintah ini kebanyakan lahan audiensinya sebenarnya sih, lahan yang untuk kita memberikan bagaimana detail dari usulan kita itu sebenarnya lahan dari audiensi itu yang sebenarnya masih kurang banget. Jadi kayak mahasiswa juga lagi bergelora-bergeloranya, tapi nggak ada tempat untuk menyalurkannya. Akhirnya kita jatuhnya lebih ke postingan sosial media kayak gitu kan. Jadi sebenarnya untuk kolaborasi di awalnya mungkin kayak gitu sih Mbak. Karena sekarang pun gerakan-gerakan kolektif dari mahasiswa pun udah mulai banyak untuk membantu COVID, kayak pembagian masker dari mahasiswa kayak gitu. Oke, Bar, ini berhubung waktu kita udah habis, boleh sekalian closing statement dan ajakan untuk followers nggak? Untuk apa? Oh ya, buat informasi juga, ini kita Melek APBN ini memang fokusnya sebetulnya banyak ke memberikan edukasi terkait dengan anggaran di pemerintahan pusat gitu ya. Tapi ada juga pantau APBD yang mungkin kayaknya perwakilannya hadir di sini. Itu ada juga mereka bagus tuh menayangkan informasi-informasi atau edukasi mengenai penyusunan APBD dan apa yang potret-potret APBD di daerah-daerah ya. Jadi di situ kalau saya nggak salah melihat juga mereka menampilkan bagaimana proses penyusunan APBD di tingkat DPRD-nya dan juga Pemprov atau Pemdanya gitu. Jadi prosesnya itu pun ditunjukkan di sana gitu. Jadi mungkin bisa di follow juga. Nah Bar, coba Bar, closing statement silahkan dan ajakan buat para followers, khususnya para mahasiswa ya. Iya. Mungkin closing statement dari gue secara pribadi adalah berbicara tentang APBD DKI Jakarta, berbicara tentang besarnya APBD ini tentu perlu untuk kita semua sebagai warga Jakarta, khususnya gue juga sebagai warga Jakarta, untuk memantau dan melihat sejauh mana hal ini dapat dimanfaatkan secara efektif dan baik bagi untuk keperluan masyarakat. Karena dengan APBD yang sebesar ini Jakarta, dan sebenarnya dari masyarakat pun diakui emang kesadaran untuk memperhatikan detail-detail ini belum tercipta secara sistematis gitu. Jadi baru parsial doang beberapa orang yang fokus kepada kebijakan ataupun dana-dana anggaran di masyarakat. Itu sih Bang yang paling penting. Dan kemudian untuk masyarakat sebenarnya yang himbauan yang paling utama adalah karena COVID ini
COVID ini sangat berbahaya penularannya, gue akan mencoba mengkampanyekan terkait dengan tetap di rumah aja kalau misalnya nggak mau keluar, karena balik lagi tadi dengan proyeksi pemerintah yang terus pendapatnya menurun, ketika kita keluar dan terjangkit, berarti kita secara langsung juga turut menahan fleksibilitas dari laju anggaran pemerintah itu sendiri, dan akhirnya ketika kita berpergian hanya untuk nongkrong, hanya untuk apa, itu sebaiknya di stop dulu sih untuk sekarang. Walaupun sebenarnya udah ada protokol kesehatan, tapi kan itu nggak mengurangi dampak dari COVID. Mungkin kayak gitu Bang kalau dari gue. Ya, ini Bapak Ibu para peserta hadirin sekalian, ini suara dari anak milenial banget ya. Apa kelahiran berapa? Maksudnya masih muda banget gitu ya. Bahkan beliau ini menganjurkan untuk kita tetap stay di rumah, nggak perlulah nongkrong-nongkrong yang nggak jelas gitu ya. Kayak gitu. Jadi saya sendiri nih ya, saya mau cerita juga, saya sendiri di rumah ngerem udah 3 bulan ya. Itu pun keluar kemarin sekali cuman buat ngopi terus balik lagi gitu. Jadi karena mata koin gitu ya, kesehatan sama ekonomi. Jadi ketika kesehatan kita berdampak, ya otomatis akan berdampak juga pada anggaran gitu. Itu akan nyusahin juga, ujung-ujungnya nyusahin juga pemerintah daerah atau pemerintah pusat ngalokasin anggaran buat kesehatan kita gitu. Jadi ekonomi kita juga malah akan terkesampingkan ketika kesehatan kita bermasalah. Mbak Siska, boleh Mbak? Makasih Mas. Yang pertama, mumpung lagi situasi kayak gini, Pemprov DKI kan meluncurkan beberapa kebijakan. Yang pertama, PBB kita untuk 2020 disamakan dengan PBB tahun 2019, sehingga sebenarnya terjadi pengurangan tuh yang mestinya teman-teman bayar. Jadi saya sedikit menyarankan untuk segera membayar pajak, sehingga dapat segera masuk ke pendapatan kita lagi. Kemudian yang kedua juga, saya ingin sedikit mempromosikan sih Mas, dari tadi kan banyak teman-teman yang nanyain masalah big data kita. Kita juga punya namanya podcast Bacot, cerita orang dalam, yang mana di situ sebenarnya kita ngomongin apa aja sih masalah yang lagi heboh di masyarakat, termasuk masalah big data kemarin. Jadi narasumber yang lebih kompeten sudah ngomong di situ, silakan untuk didengarkan podcast Bacot kita dan jangan lupa follow Instagramnya. Podcast Makasih. Bacot ya Mbak ya? Itu saya tulis podcast Bacot. Podcast pakai D Mas, Bacot pakai D. Oh, D. Kalau artinya lain Mas Akbar. Oh iya. Siapa sih Idris? Typo. Oke, Bro Idris terakhir Bro, penutupan. Oke, gue mau ngomong gini. Pertama, Jakarta itu selalu dikenal dengan anggaran besar gitu. Tapi menurut gue ekspektasi yang harus ada di warga Jakarta juga jauh lebih besar harusnya. Jadi ini gue tapi dalam konteks untuk memperbaikan ya. Dalam arti kalau misalnya kita ngomongin bahwa Jakarta sudah baik gitu ya, memang sudah baik kalau dibandingkan daerah lain. Tapi sebenarnya dengan potensi daerah kita, dengan potensi anggaran kita, dengan potensi infrastruktur kita, sebenarnya ada banyak hal yang harus jauh lebih optimal. Nah, standar itu yang harus ada selalu di belakang kepala kita gitu, sehingga kita skeptis, sehingga kita selalu tanya, oh udah oke belum sih, udah optimal belum sih, gitu. Karena gue adalah orang yang sangat menghindari buat diri gue sendiri, selalu akhirnya kan cepat puas, akhirnya nggak pernah belajar, nggak mau ngawasin lebih banyak, nggak mau tahu lebih banyak gitu. Itu prinsip dasarnya sih di situ untuk ngomongin anggaran. Itu satu. Kedua adalah dari pengalaman gue nggak lama lah baru jadi anggota DPRD, baru setahun gitu, tapi buat gue semua wacana kerja, semua idealisme, semua cita-cita terkait perbaikan pemerintahan, terus paling utamanya yang teman-teman harus bisa bangun adalah di anggaran. Apapun idealisme teman-teman, ya kalau kampus ya kita bisa ngomong narasi, bikin wacana, bikin apa, tapi dalam konteks pemerintahan, instrumen paling utama itu pasti anggaran. Jadi kalau lu mahasiswa pengen jauh lebih melakukan perubahan, lu harus tahu APBD, kayak gitu. Lu harus tahu bagaimana menerjemahkan, mengentaskan kemiskinan jadi anggaran tuh kayak gimana sih, kayak gitu. Kalau ngomongin mengentaskan kemiskinan, teorinya ABCDE ya udah gitu, gue juga tahu gitu misalnya, itu bisa dibaca. Tapi anggaran ini menariknya di situ. Dan ketiga adalah ya dari Rp1 yang teman-teman yang bukan duit kita, bayangin lah, gue senang nih, gue bagi perspektif, mungkin Mbak Siska juga merasakan. Gue ngejagain duit 914 miliar buat bansos. Itu bukan duit gue. Tapi ada jutaan warga Jakarta yang akhirnya bisa bertahan, bantu gitu. Kita bantu yang bukan duit dari gue pribadi, bukan duit dari kita semua, sama-sama kita jagain. Mungkin kita mampu, tapi kita sama-sama jagain anggaran Jakarta, sehingga ada 914 miliar
yang bisa bermanfaat untuk masyarakat. Nah, gue pengen berbagi semangat itu bahwa pada akhirnya ya ini adalah buat bermanfaat buat orang lain sih anggaran ini. Kayak gitu, bukan duit gue lagi. Kalau duit gue sih ngapain gitu kan. Panjang-panjang. Ngapain juga ya. Gitu, thank you